Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Salsabila Fauzia dengan MPM 2021 14500556 dari kelas S6E Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang bertema suka duka menjadi guru dan menjadi mahasiswa. Dari mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ramadana SEMPT. Baik, langsung saja ya. Yang pertama, suka duka menjadi guru. Yang pertama ada suka duka menjadi guru. Banyak yang bilang menjadi guru itu gampang, terutama di tingkat SD ataupun di tingkat PAUD. Dulu saya kira juga menjadi guru itu gampang, makanya saya masuk ke pendidikan guru di sekolah dasar ini. Salah satu yang paling sulit bagi saya adalah bagaimana cara mengkondisikan kelas. Ketika kelas belum terkondisi dengan baik, maka materi yang akan kita sampaikan itu tidak akan efektif, tidak akan maksimal, dan anak-anak juga tidak akan menerima dengan baik. Sehingga skill memanage kelas itu sangat penting dikuasai oleh guru. Dan untuk menguasai manage kelas ini dibutuhkan pengalaman. Di awal saya mulai mengajar, itu saya pikir mudah, hanya menjelaskan, menulis, lalu selesai pulang. Ternyata memanage kelas itu sangat sulit sekali. Bahkan ketika belum memiliki pengalaman, maka kalian akan membutuhkan waktu untuk memanage kelas yang cukup lama. Tapi seiring berjalannya waktu, selagi kita mau belajar, pasti kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi yang bilang menjadi guru SD itu dan PAUD itu gampang, nyatanya tidak gampang. Karena di samping itu, guru juga butuh skill komunikasi. Skill komunikasi dengan orang tua, skill komunikasi dengan anak, dan skill komunikasi dengan orang tua untuk menyamakan persepsi pendidikan anaknya. Karena ketika anak itu masih sekolah, secara otomatis pendidikan itu bukan hanya untuk anaknya, tetapi untuk orang tuanya juga. Kalian juga harus memahami karakteristik anak dan karakteristik orang tuanya, dan juga bagaimana memahami orang tua tentang pendidikan anaknya dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk menunjang pendidikan yang ada di sekolah kemudian diteruskan di rumah. Nah, itu salah satu yang sangat sulit loh, karena tidak semua orang tua bisa menerapkan hal tersebut kepada anaknya ketika sudah berada di dalam rumah atau ketika sudah berada di rumah. Jadi guru itu awalnya memang shock. Ada satu momen ketika kita seorang guru sudah menjelaskan materi panjang kali lebar, tetapi anak-anak tidak ada yang memahami. Jadi dibutuhkan skill komunikasi. Nah, skill komunikasi ini sangat penting ya, karena skill komunikasi ini membuat kita bisa menyederhanakan bahasa dewasa menjadi bahasa anak-anak yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Dan ketika kita menyampaikan materi, kalian harus berjenjang, mulai dari yang konkret, semi konkret, dan juga ke abstrak untuk mengajar. Nah, untuk mengajar anak itu kita ajarkan, misalkan kita ajarkan 1+1. Nah, anak itu tidak akan menjawab langsung dengan jawaban yang benar, misalkan jawabannya 2. Nah, anak itu bisa menjawab 11 ataupun lain sebagainya. Nah, tidak langsung menjawab. Sampai abstrak itu dibutuhkan keahlian
yang sangat mumpuni. Kadang anak-anak ketika kita sudah mengulang-ulang pelajaran, ketika kita sudah memberikan latihan dan memberikan pelajaran yang mengulang-ulang terus, tetapi masih ada anak-anak yang belum mengerti atau belum memahami. Nah, kadang anak-anak kita sudah mengulang-ulang pelajaran, sudah mengevaluasi pembelajaran kita, apa yang kurang, metode apa atau sebagainya sudah dicoba, tapi tetap saja anak tersebut tidak bisa. Kadang kita juga sebagai guru, juga sebagai manusia ada rasa kesal terhadap anak tersebut, kecewa, merasa gagal, tapi kita sebagai guru harus banyak-banyak bersabar. Karena ketika kita sudah maksimal dalam usaha tapi tidak sesuai dengan tujuan kita atau capaian kita, maka kita harus sabar. Paling tidak anak-anak itu ada proses belajarnya. Karena perasaan marah yang berlarut-larut akan mempengaruhi performa kita di hari-hari berikutnya, pertemuan berikutnya dan seterusnya. Jadi kita harus menjaga hati kita agar tetap good feeling. Menjadi seorang guru adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan suka maupun duka. Di satu sisi ada rasa kepuasan yang luar biasa ketika melihat murid-muridnya berhasil dalam memahami materi yang diajarkan oleh gurunya dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Kebahagiaan juga muncul ketika bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada siswanya untuk meraih impian mereka masing-masing. Namun, ada juga tantangan yang harus dihadapi oleh setiap guru, yaitu beban kerja yang berat, tuntutan administratif, dan kadang kurangnya apresiasi lingkungan sekitar yang bisa menjadi duka tersendiri. Meskipun demikian, banyak guru yang tetap bertahan karena mereka percaya bahwa mendidik adalah panggilan hati dan kontribusi besar bagi masa depan bangsa. Nah, itu saja beberapa perasaan yang mungkin kita sudah cukup tercurahkan, walaupun tidak semuanya dari suka duka menjadi guru. Pada akhirnya, suka duka menjadi guru adalah bagian dari perjalanan yang mengajarkan nilai-nilai kesabaran, dedikasi, dan cinta terhadap pendidikan. Baik, yang kedua ada suka ataupun duka menjadi mahasiswa. Yang pertama suka, yaitu menjadi mahasiswa adalah kesempatan untuk mengejar mimpi dan menemukan passion sejati. Menjadi mahasiswa secara otomatis kita diberi pelajaran bagaimana kita bisa mengejar mimpi sekaligus mengejar karir. Bagaimana kita bisa mengolah waktu antara karir dan juga pendidikan. Yang kedua ada persahabatan yang terjalin di masa kuliah akan menjadi kenangan berharga seumur hidup. Lalu yang ketiga ada kebebasan dalam memilih mata kuliah, membuat merasa lebih dewasa dan mandiri. Pada masa mahasiswa ini, mahasiswa bisa memilih dengan bebas mana yang dia mau, jurusan apa, dan bidang apa, tanpa adanya paksaan dari siapapun dan bisa dengan sesuai keinginan mereka. Lalu yang kedua duka, yaitu tugas deadline yang bertubi-tubi seringkali membuat merasa kewalahan. Deadline dengan waktu deadline yang mungkin hanya sehari, 2 hari, bahkan ada yang cuma 30 menit ataupun 20 menit untuk mengerjakan tugasnya. Nah, mahasiswa dikejar untuk menyelesaikan deadline dan menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu bersamaan. Lalu ada tantangan akademis seperti ujian, tugas,
dan tenggat waktu bisa menjadi sangat menekan. Mengatur waktu dengan baik adalah kunci, tetapi tetap saja tekanan akademis adalah bagian dari kehidupan mahasiswa. Lalu ada tantangan keuangan, biaya kuliah, buku, dan biaya hidup bisa menjadi beban. Banyak mahasiswa harus mencari pekerjaan paruh waktu untuk mendukung kebutuhan mereka dari keluarga dan teman-teman lama. Rindu rumah, yaitu jauh dari keluarga dan teman-teman lamanya, bisa menjadi sulit. Ada saat-saat di mana kita merasa rindu rumah dan merasa kesepian. Lalu stres dan kesehatan mental. Menyeimbangkan akademis, pekerjaan, dan kehidupan sosial dapat menjadi sangat menantang dan seringkali menyebabkan stres dan masalah kesehatan secara mental. Lalu jauh dari keluarga terkadang membuat merasa rindu dan kesepian. Karena yang biasanya apa-apa bersama orang tua, karena menjadi mahasiswa rantauan atau mahasiswa di luar kota yang mengharuskan berpisah dengan keluarga, yang membuat mahasiswa tersebut rindu akan sebuah keluarga. Menjadi siswa adalah perjalanan yang penuh warna. Ada suka maupun duka yang silih berganti. Namun dari setiap pengalaman kita belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Menjadi guru ataupun menjadi mahasiswa pastinya memiliki pengalaman tersendiri yang diiringi dengan suka maupun duka. Sebagai mahasiswa, kita memiliki kesempatan untuk mengeksplor berbagai bidang ilmu yang menarik minat kita. Kebebasan ini memungkinkan kita untuk menemukan passion sejati kita. Selain itu, masa-masa kuliah juga dipenuhi dengan pengalaman berharga di luar kelas maupun di dalam kelas. Dari bergabungnya dengan organisasi kampus, hingga berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Semua membantu kita mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Tidak hanya itu, persahabatan yang terbentuk selama kuliah seringkali menjadi salah satu yang paling berharga dalam hidup kita. Ketika kita berbagi suka maupun duka, belajar dan bertumbuh bersama. Menjadi mahasiswa juga memberi kita kebebasan untuk mengeksplor minat dan hobi kita atau hobi baru kita. Kini kita bisa mencoba berbagai hal baru dan olahraga hingga seni, dan menemukan bakat terpendam yang mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya. Dan tentu saja masa-masa kuliah adalah masa di mana saat kita belajar tentang tanggung jawab dan mandiri, tanggung jawab terhadap kerja kita dan tanggung jawab terhadap pendidikan kita, di mana kita harus belajar secara mandiri dalam mengelola waktu. Bagaimana bisa seimbang antara kerja dan menjadi mahasiswa atau mengejar pendidikan. Kita belajar mengatur waktu, mengelola keuangan, dan membuat keputusan penting untuk masa depan kita. Pada akhirnya, sukacita menjadi mahasiswa bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di kelas ataupun di luar kelas, tetapi juga tentang bagaimana kita bertumbuh sebagai individu dan menemukan jati diri kita masing-masing.
Menjadi guru ataupun menjadi mahasiswa sama-sama memiliki perjalanan yang penuh warna, sama-sama memiliki pengalaman, sama-sama mempunyai manfaat tersendiri. Baik mahasiswa dan guru selalu diiringi dengan suka maupun duka. Mungkin cukup sekian video saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.